Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Saifullah Yusuf Aliwan dari Prodi Teknik Industri, nomor induk mahasiswa 1142401. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang strategi new product development pada perusahaan manufaktur yang berbasis inovasi. Kunci sukses perusahaan di dalam memenangkan persaingan salah satunya adalah dengan cara melakukan kegiatan usahanya dekat dengan pasar dan mengembangkan atau melakukan inovasi produk baru atau NPD. Analisis konseptual ini khususnya memberikan penjelasan tentang sebuah produk bukan jasa, bagaimana produk baru tersebut berproses dan berkembang, dan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada produk yang dikembangkannya dan alasan-alasan mengapa perlu dilakukannya pengembangan produk baru dan inovasi produk. Alasan perusahaan mengembangkan produk baru diantaranya disebabkan oleh kondisi pasar yang semakin kompleks di mana terjadi keanekaragaman keinginan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, dan juga kondisi persaingan antar perusahaan sejenis untuk merebut dan mempertahankan pasar serta ingin menciptakan kenaikan omset penjualan. Di samping itu juga terjadi karena adanya perubahan teknologi. Semula perusahaan menggunakan alat-alat tradisional beralih pada penggunaan teknologi canggih dengan alasan efisiensi. Keberhasilan perusahaan dalam menciptakan produk baru secara berkesinambungan umumnya didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, ada komitmen dalam organisasi untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk baru sebagai strategi utama perusahaan. 2. Prioritas modal dialokasikan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. 3. Membangun suatu lingkungan kondusif, misalnya dukungan manajemen puncak guna mencapai untuk tujuan spesifik terhadap produk baru serta tujuan korporasi. Proses pengembangan produk baru. Pada perusahaan manufacturing, proses produksi diawali dari bahan mentah, diproses menjadi produk jadi. Pekerjaan di Departemen R&D mengubah dari masukan ide-ide input ke dalam bentuk perencanaan produk baru melalui NPD sistem yang sudah terintegrasi dengan departemen-departemen yang terkait lainnya. Beberapa ide atau gagasan tersebut oleh Departemen R&D dianalisa dan dipertimbangkan kembali kemungkinan reliabilitasnya. Ada beberapa komponen sebagai dasar pertimbangan terhadap ide produk baru. Yang pertama, pertimbangan kualitas. Pertimbangan kualitas merupakan prioritas sebab ada kemungkinan besar produk akan diterima oleh pasar. Hal ini sesuai dengan harapan perusahaan. Kedua, pertimbangan waktu. Cara ini dilakukan perusahaan untuk menjaga siklus produk life cycle agar senantiasa stabil atau bergerak ke atas. 3. Pertimbangan keuangan. Ide atau gagasan produk baru perlu diuji dengan aspek kesiapan finansial perusahaan. 4. Pertimbangan efisiensi. Hal-hal yang perlu dihindari adalah terjadinya pemborosan dalam proses produksi dan terjadinya perubahan sistem dalam departemen produksi berkaitan dengan aplikasi teknis memproduksi produk baru. Fungsi-fungsi NPD, New Product Development System. Sistem yang berinteraksi dengan departemen lain dalam departemen R&D disebut NPD System, sedangkan aktivitas di departemen R&D disebut NPD Process. Langkah-langkah NPD Process di bawah ini erat hubungannya dengan produk life cycle. Yang pertama, tahap konsep. Beberapa ide atau gagasan baik berasal dari dalam maupun luar perusahaan oleh Departemen R&D ditampung dan dikumpulkan, kemudian diambil satu ide atau gagasan yang secara rasional dapat direalisasikan. Kedua, tahap visibilitas merupakan tahap untuk meninjau kembali sebuah konsep yang ada di dalam proposal. Ketiga, tahap perencanaan. Lebih banyak merencanakan produk gagasan secara internal perusahaan seperti membuat schedule pelaksanaan, kebutuhan bahan baku, sumber lainnya, dan alur proses produksi. Keempat, tahap desain. Misalnya mendesain tentang sistem kualitas, artinya produk gagasan diupayakan dapat menjamin
keadaan produk dengan orientasi kepuasan konsumen. 5. Tahap uji coba. Tahap ini sangat menentukan sekali karena banyak menguji tentang standar mutu yang merupakan jembatan antara perusahaan dengan konsumen. 6. Tahap tes pasar. Tahap ini dilakukan sebelum tahap introduction. Dari uji coba ini akan nampak benar apakah produk gagasan akan memberi harapan bagi perusahaan atau tidak. Ketujuh, tahap validasi. Tahap seleksi dari hasil prestasi produk gagasan terhadap konsumen. Monitoring produk gagasan dapat ditinjau dari unit hasil penjualan yang dihasilkan. Kedelapan, tahapan produksi. Dengan ditetapkannya produk gagasan sebagai produk baru yang siap diproduksi secara massal, maka berakhirlah tugas NPD proses dalam menghasilkan outputnya. Untuk tugas berikutnya, NPD proses tetap mencari gagasan atau ide-ide baru guna inovasi dan pengembangan produk baru. Kesimpulan, dalam era persaingan abad sekarang, produk baru memegang peranan penting. Pasar senantiasa ingin mengetahui produk terbaru dan tercanggih masa kini guna mencari kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. New Product Development System membantu dengan cara menuntun menurut langkah-langkah dalam NPD proses terhadap pengembangan produk baru perusahaan, dengan harapan produk baru dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan sesuai dengan daya beli mereka. Keberhasilan produk baru bukan semata-mata karena penerapan NPD sistem yang handal saja, tetapi harus didukung oleh strategi dan program pemasaran yang baik, juga faktor-faktor lainnya yang tidak bisa dipisahkan dalam satu rangkaian kegiatan organisasi dan manajemen perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.